Pada materi kali ini akan dibahas ya cara membedakan saham untuk fast trading, swing, dan investing. Jadi fast trading itu dibagi menjadi 3 kriteria ya. Yang pertama yaitu fast trading hitungan menit atau jam. Lalu fast trading 1 hari hingga beberapa hari. Yang terakhir yaitu fast trading 1 minggu hingga kurang dari 1 bulan. Fast trading ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang full-time trader atau setiap harinya melakukan trading di Bursa Efek Indonesia, di mana ia udah ahli atau udah lama terjun di pasar saham. Jadi ini tidak cocok ya untuk pemula karena resikonya akan sangat besar. Fast trading hitungan menit atau jam. Yang pertama, pilih sektor yang paling bagus performanya. Ini bisa dilihat ya. Di sebelah sini kan ada sektor infrastruktur, properti, sama agri yang paling naik. Cuman kalau yang saya perhatikan pas ngecek sahamnya itu, dia saham properti dan infrastruktur yang pergerakannya lebih gesit daripada saham agri. Jadi di sini saya memilih saham ini ya, properti dan infrastruktur. Nah, ini di gambar yang kedua, seperti di video yang pernah saya publish sebelumnya. Jadi kita harus membuat list terlebih dahulu setiap sektornya. Kalau di sini saya dijadiin satu ya, sektor properti sama infrastruktur. Ini jadi bisa dilihat saham apa aja yang volumenya besar. Nah, setelah mengetahui saham yang volumenya besar ini, bisa diambil nih antara saham-saham ini. Ini kan di sini ada PTPP, Wika, ADI, dan WSKT yang paling besar dan harganya naik. Jadi bisa pilih ya antara 4 saham ini mau yang mana. Karena emang kalau fast trading hitungan menit atau jam itu mesti cepat dia pergerakannya. Biasanya pakai time frame 1 menit. Lalu fast trading 1 hari hingga beberapa hari. Atau biasanya orang-orang beli sore terus jualnya pagi. Sama seperti fast trading hitungan menit atau jam, memilih fast trading 1 hari hingga beberapa hari ini juga memerlukan volume yang besar. Di sektornya juga yang lagi bagus, di saat yang sektor lainnya sedang lesu ya. Seperti yang ini sebelumnya kan sektor lainnya kan ini banyak yang lesu nih dia. Nah, di sini saya ambil contoh pada saham PTPP dan BSDE. Di sini PTPP dia pas jam penutupan. Jam penutupan itu order buy-nya banyak banget nih 164.000, sedangkan yang order sell-nya ini atau apa? Supply-nya ini masih dikit, sedangkan demand-nya ini besar sekali. Jadi berbeda terbalik dibandingkan BSDE ini. Dia supply-nya banyak banget nih yang mau jualan, sedangkan yang mau beli dikit, tipis-tipis temboknya. Jadi rawan sekali ini. Jadi ini saham nggak cocok ya untuk beli hari ini, jual besok. Jadi kalau saya suruh memilih, saya lebih memilih PTPP. Walaupun udah naik 10%-an. Seperti itu. Oh iya, satu lagi. Ini tembok ini bisa aja fake wall ya. Fake wall tuh bisa aja cuman dipajang, habis itu besoknya hilang lagi. Jadi mesti dipastikan memang benar-benar itu tembok asli atau bukan. Seperti itu. Nah, fast trading 1 minggu hingga kurang dari 1 bulan. Di sini kalau saya biasanya memanfaatkan momentum atau sentimen dari jadwal dividen maupun RUPS. Biasanya untuk fast trading 1 minggu hingga kurang dari 1 bulan itu saya lebih memilih untuk yang jadwal dividen daripada yang RUPS. Karena yang jadwal dividen itu lebih banyak dia yang volumenya naik ya daripada yang RUPS. Kecuali emang RUPS-nya itu membahas corporate action yang sangat mempengaruhi perusahaan tersebut. Seperti contohnya sebelumnya itu ada di saham BRIS ya. Dia kan ada corporate action yang merger
antara bank-bank syariah tuh, seperti itu. Terus ada juga pas IPCC IPCM. IPCC IPCM kan pernah ada isu yang merger itu antar Pelindo 1 2 3 4. Nah, itu. Kalau yang dividen bisa dilihat di saham-saham yang dividen yield-nya itu besar, di atas 10% biasanya. Tapi kalau udah di atas 5% juga biasanya akan bergerak naik kok. Bisa dilihat contohnya salah satunya ITMG ya. Dia sebelum sebelum apa? Sebelum pembagian dividen harganya naik terus. Nah, pas waktu kumdet itu tiba-tiba dibanting. Jadi disarankan jual pada saat 1 hari sebelum kumdet atau pas kumdetnya itu baru pas kumdetnya itu ditentukan. Jadi misalkan kumdet tanggal 20 Juni, kita jual di tanggal 19 Juni atau pas tanggal 20 Juni cuman tidak sampai jam penutupan. Jadi istilahnya jualnya pas waktu lah, tidak hari setelah kumdet tersebut. Karena mayoritas yang dividen yield itu harganya akan dibanting setelah kumdet. Seperti itu. Nah, di sini ada swing trading. Swing trading adalah trading yang mencari pergerakan saham lebih condong menggunakan chart bulanan. Strategi trading ini sangat cocok untuk orang yang sudah bisa membaca laporan keuangan perusahaan maupun technical analysis yang keseringan menggunakan chart weekly atau daily ya. Sehingga tidak perlu capek-capek lagi memantau live trade selama beberapa jam layaknya fast trading yang hitungan menit ataupun jam atau beberapa hari seperti itu. Nah, swing trading 1 bulan hingga kurang dari 1 tahun. Di sini saya ambil saham BMRI ya. Jadi di sini BMRI kenapa saya pilih untuk swing trading pada saat masuk bulan April, karena dia masih berjalan nih di jalur uptrendnya dia. Ini masih jalur uptrend, jadi sangat cocok untuk swing trading yang 1 bulan hingga kurang dari 1 tahun. Jadi diusahakan nyari chartnya itu yang seperti ini ya, uptrend, dan laporan keuangannya dia bertumbuh terus. Seperti itu, jadi bisa kita invest atau trade hitungan kurang dari 1 tahun. Nah, lalu yang investing. Investing adalah investasi di saham yang membutuhkan waktu minimal 1 tahun hingga beberapa tahun ke depan. Strategi ini biasa digunakan untuk orang-orang yang sedang atau lagi bekerja atau berfokus pada karirnya, sehingga bisa menyisihkan sebagian gajinya untuk investasi di pasar modal. Nah, biasanya trading plan ini lebih dipilih saham-saham yang blue chip atau growth stock saja. Ini saham blue chip lebih cocok ya untuk pemula yang baru terjun ke pasar saham, sedangkan growth stock itu orang-orang yang udah bisa memperkirakan pertumbuhan perusahaan tersebut ke depannya gimana. Dan mayoritas saham blue chip dan growth stock itu masuk ke LQ45 ya. LQ45 itu adalah daftar 45 saham yang udah memenuhi berbagai kriteria tertentu. Nah, di sini saya ambil contoh lagi investing BMRI ya, dan Akra. Kenapa BMRI tadi saya bilang bisa buat swing juga, dan bisa buat invest juga. Jadi tergantung trade plan kita. Misalkan kita mau trade plan-nya itu hitungan tahun atau hitungan bulan, bisa dipastikan momentum yang pasnya saat masuk dan keluarnya. Ini jadi BMRI walaupun harganya udah naik terus ya dia, tapi pas bulan Maret mengalami kejatuhan drastis. Sekarang bisa pullback atau balik lagi ya ke harga sebelumnya. Sedangkan Akra ini kan dia ini belum nih. Dia belum balik lagi ke harga tertingginya karena sektornya memang komoditas. Komoditas kan sangat berpengaruh ya dia sama keadaan ekonomi global.
Nah, apabila Akra ini dibeli di harga sekarang 2.860 dan kita bisa memprediksikan bahwa Akra ini perusahaannya bagus, kedepannya pasti akan naik juga. Naik juga ini di sini tergantung dari sektor komoditasnya itu sendiri di skala global apakah membaik atau tidak. Kalau misalnya komoditasnya skala globalnya memburuk ya harga sahamnya bisa akan lebih jatuh dari sekarang. Namun komoditasnya apabila semakin naik maka dia akan semakin bagus bisa menyentuh ke all time high-nya ini di harga kisaran 6.000 8.000-an. Seperti itu. Jadi apabila disuruh memilih peluang yang lebih besar keuntungannya antara saham Akra dan BMRI, kalau saya lebih memilih saham Akra ya untuk investing. Karena di saat pandemi seperti ini saya yakin bahwa beberapa tahun ke depan kondisi ekonomi akan membaik. Seperti itu, sedangkan BMRI ini kan udah mendekati all time high-nya. Jadi peluang keuntungannya lebih sedikit ya daripada Akra. Seperti itu contohnya. Ya, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa untuk masuk ke channel Telegram Intras.